Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat dan semua warga Indonesia yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan senantiasa sehat, selamat dunia akhirat. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, saya mengajak kepada semua saudaraku untuk mengedepankan pemikiran keagamaan yang positif, yang konstruktif, yang mendukung, mensupport upaya-upaya pemerintah dan berbagai pihak yang ingin mengeluarkan bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini dari pandemi ini. Ada sebagian jamaah bertanya kepada saya, mengapa saya tidak memprotes kebijakan pemerintah yang melonggarkan, membuka misalnya pasar dan pusat-pusat ekonomi, sementara kegiatan ibadah di masjid tetap ditiadakan. Saya jawab bahwa kebijakan pemerintah ini sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat. Karena apa? Karena pasar dan pusat-pusat ekonomi itu menyangkut kelangsungan hidup banyak orang. Jika pasar dan pusat-pusat ekonomi ditutup secara total, maka ada banyak orang yang akan kehilangan penghasilan. Mereka bisa jatuh miskin dan akhirnya jatuh ke dalam kerusakan yang lebih parah. Sementara kalau misalnya untuk sementara masjid ditutup, orang tidak akan jatuh miskin dan dia masih bisa sholat di rumah, berjamaah di rumah, dan memberkahi rumahnya dengan sholat jamaah dan juga berzikir. Saudaraku, ada juga yang bertanya, kenapa kegiatan siskamling di tengah masyarakat tetap berjalan, tapi kegiatan ibadah di masjid kok ditiadakan? Maka saya jawab bahwa kegiatan siskamling adalah upaya bersama untuk menjaga harta benda masyarakat, dan ini sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat, yaitu hifdzul mal. Karena kalau orang kehilangan hartanya, ia bisa jatuh miskin, jatuh dalam persoalan, dalam mafsadat yang lebih besar. Sementara kalau masjid kegiatan ibadahnya sementara ditiadakan, masyarakat masih bisa sholat di rumah. Saudaraku, ada juga pernyataan yang mengkritik pemerintah bahwa pemerintah dianggap terlalu mementingkan pemulihan ekonomi, sementara pemulihan kehidupan keagamaan seperti ibadah di masjid tidak didahulukan. Pernyataan ini seolah-olah membela agama, tapi kalau kita pikir secara mendalam, secara dingin, secara bijaksana, sesungguhnya pernyataan ini mendangkalkan pemikiran agama di kalangan masyarakat. Karena pernyataan ini mensimplifikasi, menyederhanakan urusan agama seolah-olah hanya urusan ibadah di masjid. Padahal agama merupakan sesuatu yang sangat luas, sangat universal. Saudaraku, dalam agama menjaga nyawa, hifdzun nafs, menjaga hidup, menjaga kelangsungan hidup masyarakat merupakan asas atau tujuan syariat yang utama. Sebagai contoh, Imam Nawawi pernah berkata bahwa jika orang sakit keras sedang dia dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka dia haram melanjutkan puasa dan wajib berbuka.
fa idzastamarra shaiman hatta mata asian. Jika dia nekat berpuasa sampai dia mati, maka matinya masuk dalam kategori mati maksiat. Ini artinya menjaga kehidupan, menjaga nyawa harus didahulukan daripada menjalankan ibadah yang wajib sekalipun. Dan kalau kita berpikir secara jernih, secara maju, sesungguhnya agama ini sangat mendukung kemajuan ekonomi. Sebagai contoh, Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu wa wudi'atil 'asya fabda'u bil 'asya." Ketika sholat sudah diqomati dan makanan sudah siap disantap, maka Nabi berpesan agar kita makan dahulu dan sholat kemudian. Ini artinya Nabi berpesan bahwa kehidupan ekonomi, kemajuan ekonomi, urusan perut itu merupakan salah satu hal yang sangat utama dalam agama Islam. Saudaraku, marilah kita kedepankan pemikiran agama yang mendukung kemajuan bangsa di bidang teknologi, di bidang pengetahuan, di bidang ekonomi, termasuk di bidang kedokteran. Jangan sampai agama kita konfrontasikan dengan semua itu, karena kita punya kewajiban menghadirkan agama yang merahmati, yang rahmatan lil alamin, membawa kebaikan, kemajuan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.